kamu baik-baik saja. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tunggu. Bajuku basah semua. Aku dengar kamu berteriak. Jadi aku masuk. Aku tidak tahu kamu sedang mandi. Aku baik-baik saja. Cepat tutup pintunya. Baiklah. Maksudku kamu keluar dan tutup pintunya. Kamu yakin baik-baik saja. Apa yang salah denganku? Tapi Apa? Aku rasa kamu yang punya masalah. tadi malam, kamu minum sup ayam ginseng itu. Dan jadi terlalu berenergi. Keluar sekarang. Jangan lakukan itu. Itu nyaris saja. Bajingan ini. Dia sebenarnya punya fisik yang cukup bagus. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Tunggu. Aku datang untuk mengonfirmasi sesuatu lagi denganmu. Bukankah aku sudah bilang aku baik-baik saja? Tidak maksudku. Kamu yakin? Kau tak ingin aku hubungi Yue Xianchuan. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Kami praktis rekan kerja. Lalu, Kamu adalah Ibu Nian Nian. Tidak perlu repot. bajingan. Jika kamu ingin mengintipku mandi, setidaknya cari alasan yang lebih masuk akal. Aku tidak sungguh-sungguh. Masih mencoba berdebat. Berhenti. Tuan, mengenai pembunuh yang membunuh adik Anda. Saya telah menemukan beberapa informasi baru. Saya ingin melaporkan kepada Anda secara langsung. Aku sedang menjaga anak di Longguan 08. Datang temui aku di pintu masuk utama. Baik, Tuan. Nian, ayah masih ada urusan yang harus diselesaikan. Maukah kamu menunggu ayah di rumah? Baiklah, kamu pergi saja. Nian akan menunggu dengan patuh sampai kamu kembali. Anak baik. Orang ini. Dia seharusnya tidak bersembunyi di suatu tempat mengintipku kan? Ketua Yue, kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia mencariku? Ini luar biasa. Ini satu-satunya kesempatanku untuk membalikan keadaan. Yue Zhenchua, memberi hormat kepada Tuan. Cukup Yue tua. Tidak perlu formalitas. Beritahu aku apa yang sudah kamu selidiki. Tuan, motif Lumang Xing ini. Ini simbol Zuolangdian. Organisasi jahat tersembunyi. Suilandian. Mengapa aku belum pernah dengar tentang mereka? Mereka lakukan hampir semua kejahatan, yang juga termasuk perdagangan organ manusia. Mereka sangat tersembunyi. Tapi, mereka tidak pernah secara eksternal menggunakan Panji Zuolangdian. Ini menyebabkan membuat penyelidikan sangat sulit. Perdagangan organ manusia. Tidak heran adikku dulu kehilangan jantung. Yue tua. Tinggal kurang dari sebulan. Sampai peringatan 10 tahun kematian adikku. Kamu harus sebelum itu. Temukan pelakunya dan seret mereka keluar. Aku ingin membalas dendam adikku secara pribadi dan menyenang jiwanya di surga. Baik, bawahan Anda akan segera menanganinya. Tunggu sebentar. Tuan, apakah Anda memiliki instruksi lain? Lupakan saja. Song Wanxi. Tidak ingin aku ikut campur urusannya. Pergi sekarang. Dimengerti. Jiang Chuan, di mana Ketua Yue? Ketua Yue. Ketua Yue yang mana? Ketua Yue dari grup Long Yue. Yue Xianchuan. Maksudmu Yue tua? Aku menyuruhnya menyuruhnya pergi pergi dulu. dulu. Apa? Apa kamu tahu bahwa agar aku bisa bertemu Ketua Yue, aku ditolak selama 7 hari berturut-turut. Sekarang, dia secara proaktif datang ke pintu. Dan kamu benar-benar berani. Jangan emosi dulu. Tidak bersemangat. Ketua Yue adalah satu-satunya penyelamatku. Namun kamu mengusirnya. Kalau begitu aku akan menelponnya kembali. Kamu pikir, kamu bisa memanggilnya kembali begitu saja?
Apa dia anjing peliharaanmu? Jangan bicara hal tak menyenangkan begitu. Dia hanya membantuku menangani tugas. Jiang Chuan. Aku pasti berutang nyawa padamu di kehidupan sebelumnya. Jadi di kehidupan ini, surga secara khusus mengirimmu untuk menghukumku. Baiklah, tenang sedikit. Aku akan menelponnya sekarang dan memintanya untuk kembali. Kamu, Jiang Chuan. Mulai sekarang kamu dilarang mengganggu pekerjaanku. Mengerti? Ya. Cukup. Ruang rapat. Song Qianshan kakek Song Wansi. Song Wansi, hari ini adalah rapat Dewan Direksi Grup Song. Kau membawa anak ke sini. Apa maksudnya ini? Ketika ayahku meninggal, dia meninggalkan Nian, 10% saham grup Song. Kenapa dia tidak bisa hadir? Kau sengaja tidak masuk akal. Kakak buyut. Nian tidak bisa tinggal di sini. Baiklah, tentu saja Nian bisa. Kemarilah duduk bersama kakek buyut. Aku bilang kakak. Apa kau juga ikut-ikutan omong kosong ini? Sudah berapa kali ku bilang padamu? Gunakan gelar saat bekerja. Song Qianshan, apa kau menguji kesabaranku? Bajingan. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Bagaimana jika aku berbicara kepadamu seperti ini? Jika aku memberimu hormat, aku memanggilmu kakek. Jika aku tidak memberimu hormat, kau hanyalah seorang kakek tua. Song Linshu, apa kamu mencoba memberontak? Aku memberontak. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Aku memberitahumu. Yang mendukungku sekarang adalah keluargamu. The film was Aku milik Tuan Muda Lu sekarang. narrated by M Media. Kau yang hanya orang tua tanpa apa-apa selain nama. Masih ingin menekanku. Mimpilah. Minggir dari jalanku. Cepatlah. Song Wansi. Ini adalah pernyataan penghentian kerja sama grup Lo yang dikirim kepada kami. Sebagai ketua grup Song, bukankah seharusnya kau memberi penjelasan kepada semua orang? Grup lo mengakhiri kontrak. Itu urusan mereka. Apa hubungannya denganku? Song Wansi. Tuan Muda Lo Lin Yuan. Mengejarmu selama 8 tahun penuh. Tapi lihatlah dirimu. Kau malah menikahi Jiang Chuan itu. Satpam bau itu. Tuan Muda Lu mengakhiri kontrak. Justru karena ini. Dan kau masih berani mengalihkan kesalahan ke sini. Siapa yang aku pilih untuk dinikahi adalah kebebasanku. Kebebasan. Tanpa dukungan finansial dari grup Lo, proyek Ling Yun kita tidak akan pernah bisa sesukses ini. Dan kau di sini berbicara tentang kebebasan kepadaku. Aku bisa memimpin grup Song untuk tumbuh hingga seperti sekarang. Dan aku pasti bisa terus memimpin grup Song keluar dari kesulitan ini. Begitukah? Ayo. Bagaimana kau akan melakukannya? Ayo. Bagaimana kau akan melakukannya? Aku akan dalam 1 bulan mendapatkan investasi 5 miliar untuk isi kekosongan setelah grup lo mundur. Apa kau dengar itu? Konyol. Kekurangan modal 5 miliar. Bahkan jika kami menjualmu Song Wansi, kau tetap tidak bisa mengisinya. Sekarang satu-satunya pilihanmu adalah menyerahkan posisi ketua grup Song ini kepadaku, dan kemudian menceraikan Jiang Chuan itu. Dan memohon pengampunan Tuan Muda Lu. Hanya dengan cara ini, aku bisa pergi memohon kepada keluarga Lu untuk berinvestasi kembali pada kita dan menyelamatkan seluruh grup Song kita. Paman jahat, kamu tidak boleh memaksa mama dan ayahku bercerai. Kau diam. Apa anak sepertimu punya hak untuk berbicara di sini? Song Linshu, berhenti bersikap begitu agresif. Aku tidak akan menceraikan Jiang Chuan. Sekarang, aku takut. Bukan giliranmu lagi untuk memilih, bukan? Aku mengusulkan untuk memberhentikan Song Wansi dari posisi ketua grup Song. Dan aku mengambil alih. Siapa setuju, siapa menolak? Saya mendukung Song Linzhou mengambil alih posisi ketua. Saya juga setuju. Ketua Song Anda harus memprioritaskan situasi keseluruhan.
Anda tidak bisa hanya menonton saat grup Song menuju kehancuran. Opini publik. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Song Lin Show. Haruskah kamu bersikeras membantu orang luar dan menindas orang-orangmu sendiri? Kau diam. Ini bukan tempat untuk orang tua sepertimu untuk bicara. Kamu, Kau apa? Song Wansi. Aku tanya kau terakhir kali. Apa yang aku katakan hari ini? Kau setuju atau tidak? Mama kakak buyut. Jangan takut. Ketika ayah datang, paman tidak akan berani menindas orang lagi. Begitukah? Bocah. Kau masih mengandalkan ayahmu yang bekerja sebagai satpam untuk bisa menghasilkan 5 miliar? Ayahku bilang, dia akan segera membawa Yue Shenchuan yang sangat kaya itu ke sini. Begitukah? Baiklah Nian, berhenti bicara. Anak-anak tidak boleh ikut campur urusan orang dewasa. Tapi, ayah benar-benar berjanji pada Nian. Sudah cukup kan? Song Wansi. Jangan kira kami tidak tahu. 7 hari ini, kamu terus datang ke tempat orang itu. Sudah 7 kali temui dia. The film was Apa hasilnya? translated and Hasilnya adalah narrated by M Media. kau bahkan tidak bisa melewati pintu kan? Bukan begitu? Song Wansi. Aku menasihatimu untuk segera mengambil perjanjian saham ini dan menandatanganinya untukku. Cepat tanda tangan. Paman jahat cepat lepaskan ibuku. Hari ini aku akan mengurusmu bocah dan membereskan kalian berdua sekaligus. Agar Tuan Muda Lu tidak kesal nanti. Berani menyentuh putriku, coba saja. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Ayah, Jiang Chuan, Sayang, ayah. Orang jahat ini mengganggu ibu. aku minta maaf. Ada sedikit kemacetan di jalan. Aku datang terlambat. Kamu baik-baik saja. Kamu benar-benar ingin istriku mengundurkan diri. Hanya demi 5 miliar? Hanya 5 miliar? Kau seorang satpam. Tentu punya banyak nyali. Siapa yang memberimu keberanian? Aku. Ketua Yue, kamu kenapa ada di sini juga? 5 miliar ini. Saya Yue akan menyediakannya. Hentikan omong kosong ini. Cepat tanda tangani. Mengapa Ketua Yue datang ke sini? Mungkinkah Song Wansi menggerakkannya? Atau Ketua Yue, kehadiran Anda di sini hari ini di grup Song. Apakah Anda mungkin di sini untuk menemuiku? Siapa Anda? Ketua Yue, Anda benar-benar orang sibuk dengan ingatan Panda. Apakah Anda lupa? Kita baru saja makan malam minggu lalu. Aku adalah Song Lin Show itu, yang di sebelah Tuan Muda Lu. Saya tidak mengenal Anda. Pergi sana. Jiang Chuan, Ketua Yue adalah tamu terhormat. Cepat berdiri. Apa kau mendengarku? Ketua Yue masih berdiri di sana. Kau seorang satpam. Mengapa kau masih duduk? Aku berani menawarinya tempat duduk. Tapi kamu harus bertanya padanya, apakah dia berani duduk. Song Wansi, ini suami baik yang kau temukan. Aku memberitahumu. Jika kau menyinggung Ketua Yue hari ini, kalian berdua akan menjadi pendosa grup Song. Tidak ada yang namanya menyinggung atau tidak menyinggung, karena Tuan Jian ada di sini. Saya Yue hanya berhak berdiri. Bukan tempat Anda untuk mengkritik. Cukup Yue tua. Hentikan omong kosong ini. Cepat tanda tangani dokumen itu. Baiklah. Ketua Song, Grup Long Yue sangat tertarik pada proyek Lingyon, perusahaan Anda. Kami bersedia menginvestasikan 10 miliar. Saya ingin tahu, apakah kita bisa bekerja sama kali ini? Ketua Yue, apa kamu mengatakan? Kamu ingin menggunakan 10 miliar untuk membeli hanya proyek Lingyun, 10% keuntungan. Tepat sekali. Selama Anda bersedia menandatangani, 10 miliar itu akan segera ditransfer ke rekening grup Song. Jiang Chuan, apa kamu benar-benar mengenal Ketua Yue? Sudah kubilang sebelumnya, dia dan aku adalah rekan kerja. Kamu tidak percaya padaku. Hori, ayah benar-benar Superman. Jiang Chuan, jangan bilang, kamu dulu bekerja sebagai keamanan untuk Ketua Yue.
Aku mendukung Song Wansi melanjutkan sebagai ketua grup Song. Saya sudah selesai berbicara. Siapa yang setuju dan siapa yang menentang? Saya setuju. Saya setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Kalian semua. Aku keberatan. Keberatan ditolak. Ketua Song, jika tidak ada keberatan terhadap isi kontrak, Anda bisa menandatanganinya sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Yue, besok aku akan mengadakan konferensi pers mengenai kerja sama kita. Aku harap Ketua Yue bersedia hadir. Saya pasti akan ada di sana. Yue Zhenchuan. Kau sebaiknya memikirkan ini baik-baik. Proyek Lingyot. Secara pribadi diminta oleh keluarga Lu. Dengan melakukan ini, kau akan menyinggung seluruh keluarga Lu. Apa yang ingin diinvestasikan grup Long Yue? Apakah kita masih harus melihat muka keluarga Lu? Yue Zhenchuan. Jangkauanmu mungkin agak terlalu jauh, bukan? Lu Ling Yuan tuan muda kedua grup Lu. Tuan muda Lu. Yue Zhenchuan ini ingin menyabotase rencanamu. Apa? Apakah grup Long Yue saya tidak mampu mengambil ini? Grup Long Yue Anda memang memiliki bobot. Tapi jangan lupa, ini adalah Dongjiang milik keluarga Lu. Di Dongjiang, jika kau naga kau harus melingkar. Jika kau harimau kau harus berbaring. Dan kau Song Wansi. Kesabaran saya terhadap Anda telah benar-benar habis. Saya beri Anda 3 detik. Segera ceraikan satpam ini. Nikahi saya dan jadilah budak wanita saya. Jika tidak, saya akan membuat darah mengalir seperti sungai. Tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup. Saya juga memberimu 3 detik. Segera enyah dari pandanganku. Kalau tidak, mati. Hari ini, selama saya di sini, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun Tuan Jiang. Orang lain mungkin takut padamu Yue Zhenchuan. Tapi saya Lu Lin Yuan tidak. Di Dongjiang keluarga Lu Sail adalah langit. Lu Mangsing. Keluarga Lu terhubung dengan Zui Langdian. Sudah berakhir Jiang Chuan. Di Dongjiang, Ketua Yue tidak bisa mengalahkan keluarga Lu. Seseorang. Tangkap Yue Zhenchuan dan anggota tubuh Satpam Jiang Chuan ini. Dan patahkan. Apa yang sedang kau coba lakukan? Saya peringatkan Anda. Jika kau berani sentuh sehelai rambutku, pastikan Anda dan keluarga Song mati tanpa makam. Orang yang akan mati tanpa tempat pemakaman hari ini adalah kamu. Ayah sangat hebat. Jian Chuan, jangan impulsif. Jiang Chuan mengingat kekuatan keluarga Lu di Dongjiang. Jika kamu menyakitinya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kau dengar itu, Nak? Cepat turunkan tuan muda ini. Karena tuan muda ini melihat bahwa kau masih bisa bertarung, aku beri kau kesempatan jadi orang baik. Kamu tidak punya kesempatan itu lagi. Jiang Chuan, kau benar-benar berani memukul tuan muda Lu. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jiang Chuan, kamu telah menyebabkan masalah besar. Apa kamu tahu itu? Orang yang menyebabkan masalah besar itu keluarga Lu. Jangan berpikir hanya karena kamu mengenal Ketua Yue, kamu bisa bertindak sembrono tanpa rasa takut. Pengaruh Ketua Yue tidak ada di Dongjiang. Dia tidak bisa melindungimu. Kau berani memukulku, kau pasti mati. Bahkan Yesus pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku yang bilang. Dan kau juga, Song Wansi. Aku memberimu 24 jam untuk membawa mayat bocah ini telanjang bulat dan berlutut di pintu rumah keluarga Luku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Songwu. Tuan muda Lu, pergi sana. Jangan khawatir. Akulah yang memukulnya. Aku akan menanggung akibatnya. Itu adalah keluarga Lu Raja Dongjiang. Apa yang kamu miliki untuk menanggung konsekuensi itu? Ketua Song ini buruk, kami baru saja menerima kabar. Perusahaan Kiming yang memasuk lahan komersial kita telah mengakhiri kontrak dengan kita. Apa? Ketua Kiming mengatakan, keluarga Lu mengeluarkan larangan total. Di seluruh Dongjiang, tidak akan ada satupun perusahaan yang berani menjual tanah kepada kita lagi. Song Wansi, kau tamak. Proyek Lingyon itu, jika tidak memiliki lahan industri, itu akan seperti aceng gondok tanpa akar. Itu akan menjadi seonggok sampah. Sejak kapan giliran
orang sepertimu untuk berbicara. Kau kejam. Aku ingin melihat bagaimana kau membantunya menyelesaikan masalah 10.000 lahan industri itu. Konferensi pers besok, aku akan melihat bagaimana kau berhasil menyelesaikannya. Jangan khawatir, bukankah itu hanya 10.000 tanah? Aku akan membantumu menyelesaikannya. Melihat ke seluruh Dongjiang, siapa yang berani mengambil risiko, menyinggung keluarga lu, dan menjual tanah kepadaku? Jangan takut, Lu Xiaoge. Di berbagai kota di seluruh negeri, mereka memiliki cadangan tanah yang besar. Beli saja dari mereka. Hu Xiaoge, yang setenar dengan nomor 2 setelah Long Yuan, kekuatan teratas di dunia 4 keluarga besar Xiangjing. Hu Xiaoge tidak akan ragu keluarga lu. Tapi tanah adalah industri inti mereka. Kenapa mereka mau menjualnya kepadaku? The Langkah film keluarga was Lu yang mencabut karpet translated dari bawah and kita ini narrated by telah M-Media. sepenuhnya mendorong kita ke jalan buntu. Mengapa kita tidak mempertimbangkan syarat tuan muda lo? Anak nakal ini bukan kerabat maupun kenalan kita. Tidak perlu melawan keluarga lu sampai mati demi dia. Orang jahat besar diam. Ayah bilang, dia punya solusi. Sebuah solusi? Dia yang menyebabkan masalah ini. Kita seharusnya menyerahkannya saja. Cukup. Jiang Chuan melakukan ini untukku. Sehingga dia menyinggung Lulin Yuan. Aku tidak akan menyerahkannya. Diam-diam kemari. Ambil kalung taring serigala dari leher ayahmu. Dan berikan pada ibu. Ibu ini dia. Kamu ambil ini. Lalu cari penanggung jawab cabang Dongjiang Hu Xiaoge. Lalu katakan padanya, dengan harga 1 yuan, untuk membeli 10.000 tanah Dongjiang. Apa? 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 Kamu ingin aku mengambil 1 yuan? Untuk membeli 10.000 tanah? Ya benar. Hanya 1 yuan. Nian. Ayah akan mengurus beberapa masalah. Maukah kamu tinggal dan menemani ibu, oke? Iya. Jadilah anak baik. Yui tua. Ayo pergi. Apa sebenarnya yang dipikirkan Jian Chuan ini? Menyuruhmu menambil kalung yang tidak berharga dan pergi ke Hu Xiaoge untuk menipu orang. Ayah tentu saja tidak gila. Ibu cepat lakukan apa yang ayah suruh kamu lakukan. Diam-diam kamu masih muda. Kamu sama sekali tidak tahu Hu Xiaoge itu betapa kuatnya sebenarnya. Tapi ayah benar-benar luar biasa. Dia bilang, dia akan membawa Yu Zhenchuan hari ini. Dan dia benar-benar datang. Dia tidak akan membohongi kita. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk membalikkan keadaan. Bahkan jika aku gagal, aku harus mengambil risiko ini sekali. Ibu, aku akan ikut denganmu. Kamu pasti penanggung jawab cabang Dongjiang Hu Xiaoge. Ketua Li kan? Saya Song Wan si ketua dari Dongjiang Songgo. Ini kartu namaku. Aku tidak peduli ketua macam apa kau. Segera pergi. Ketua Li kami di sini untuk membahas bisnis. Grup Song yang kecil. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk membahas bisnis dengan Hu Xiaoge kami? Segera keluar. Paman, tolong jangan usir kami. Ayah menyuruh kami datang mencarimu. The film was translated and Kami bahkan narrated punya by tanda. M-Media. Lihat, Dari mana ini berasal? ini adalah tanda yang ayah berikan kepada kami. Dia bilang bahwa dengan memegang tanda ini, kami akan bisa hanya dengan 1 yuan membeli 10.000 mu tanah darimu di sini. Apa yang dikatakan gadis kecil ini? Semuanya benar. Benar. Suamiku memang mengatakan itu. Namun karena kita membahas bisnis, untuk 10.000 mu tanah perusahaanmu, kami bersedia membelinya dengan harga pasar. Mendengar kau mengatakan itu, kurasa aku harus berterima kasih padamu. Paman, sama-sama. Diam. Beraninya kau? Berani datang ke Hu Xiaoge kami untuk melakukan penipuan. Ketua Li, kamu pasti salah paham. Kami bukan penipu. Salah paham apa? Penjaga. Tangkap mereka. Ayahmu? Berani menggunakan kalung untuk menipu Hu Xiaoge kami. Dan kami sama sekali tidak akan melepaskannya. Ketua Song, apa yang harus kita lakukan? Aku rasa aku pasti gila, sampai benar-benar percaya omong kosong Jiang Chuan. Sekarang kau tahu menyesal? Terlambat. Beberapa penipu ini patahkan semua anggota tubuh mereka.
untuk menegaskan kekuatan Hu Xiaogeko. Ketua Li, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sekretaris Xiao atau putri saya. Tolong biarkan mereka pergi. Cepat berikan barang ayahku. Kembali padaku. Kembali padamu. Baiklah. Ambil sendiri. Ketua Long. Langsung ke Ketua Hu Xiaoge. Ketua Long. Kau bodoh bermata anjing buta. Apa kau tahu? Kau hampir menyebabkan bencana? Bencana? Orang-orang ini datang ke Hu Xiaoge untuk menipu kami. Ini memang kelalaian tugasku. Aku akan menangani mereka sekarang juga. Diam, kurang ajar. Ketua Long, pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya hanya ingin membeli tanah dari Hu Xiaoge. Saya sama sekali tidak berniat menipu siapapun. Gigi serigala ini, kau membawanya ke sini. Ya, suami saya Jiang Chuan memberikan ini kepada saya. Jian Chuan adalah suamimu? Ya, Jian Chuan adalah ayahku. Ayah meminta ibu untuk membawa gigi serigala ini ke sini. Saya mohon maaf Ketua Long, kami lancang. Kami akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Membuat masalah di Hu Xiaogeko. Dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Kau diam. Apa yang kau ingin kami lakukan? Saya ingin membeli 10.000 mu tanah Dongjiang milik Hu Xiaoge. 10.000 mu tanah Dongjian? Aku mengerti. Aku akan melaporkan ini kepada atasan. Silakan kembali dulu dan tunggu kabar dari kami. Kalau begitu tolong cepat. Ketua Long, besok grup Song kami akan mengadakan konferensi pers. Dimengerti. Paman, tolong cepat. Ketua Long. Apa kau akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Diam. Kau makhluk buta seperti anjing. Karakter cuan pada gigi serigala ini diukir sendiri oleh Ketua Pavilion. Ketua Pavilion telah menetapkan, siapapun yang melihat gigi serigala, seolah-olah melihat Ketua Pavilion. Gigi serigala ini asli. Tapi bagaimana mungkin tanda berharga seperti itu muncul dalam kepemilikan menantu yang tidak penting dari keluarga Song? Itu bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Kau buta dan bodoh. Tunggu untuk dipecat dan dihukum. The film was translated and narrated by M Media. Sumingwei Ketua Hu Xiaoge. Ketua Pavilion. Orang yang kau pikirkan siang dan malam telah muncul. Di mana si kejam Jim Chuan itu? Di Dongjian. Ketua Pavilion. Dia sepertinya sudah menikah. Apa? Dia sudah menikah? Tanda itu dibawa oleh istrinya. Tidak masalah. Kita hanya perlu merebutnya. Wansi, jika kamu punya kekhawatiran, konferensi pers ini, kita tidak akan mengadakannya untuk sekarang. Tunggu sampai kita mendapatkan tanah dari Hu Xiaoge. Tidak. Jika kita membatalkan di menit terakhir, seluruh komunitas bisnis mengenai proyek Lingyun dan grup Song kami akan kehilangan kepercayaan. Lokasi konferensi pers. Para tamu terhormat, selamat siang semuanya. Saya adalah Ketua Grup Song, Song Wansi. Pada konferensi pers hari ini, saya akan mewakili Grup Song untuk mengumumkan 3 hal. Pertama, Grup Song secara resmi menerima investasi 10 miliar dari Grup Long Yu. Mulai sekarang, kedua belah pihak akan bersama-sama memajukan pengembangan proyek Lingyun. The film was translated and narrated by M Media. Selanjutnya, akademisi Wu Qiangjiang, Yung Wan, tokoh terkemuka di sektor energi baru, akan secara resmi menjabat sebagai Kepala Bagian Teknologi dari Grup Song, bertanggung jawab atas seluruh urusan pengembangan proyek Lingyun. Ketua Song, menurut pengetahuanku, proyek Lingyun membutuhkan setidaknya 10.000 mu tanah di Dongjian. Kau di sini hari ini, berbicara tentang uang lalu teknologi. Mengapa kau tidak membahas masalah tanah? Masalah tanah tidak ada dalam agenda untuk konferensi pers hari ini. Ketua Song, berikan kami jawaban pasti. Apakah Grup Song benar-benar memiliki 10.000 mu tanah industri, untuk digunakan oleh proyek Lingyun? Jawaban pasti ini
dia tidak bisa memberikannya padamu. Song Wansi, pertama aku menyuruhmu membawa mayat Jiang Chuan, telanjang bulat dan berlutut di luar gerbang keluarga lu. Namun kau mengadakan konferensi pers di sini. Kau benar-benar tidak menganggap perkataanku serius sama sekali. Lulin Yuan, Anda tidak diterima di sini. Hari ini, aku di sini untuk berinvestasi padamu. Aku menawarkan 1 yuan untuk membeli proyek Lingyan, 70% saham. Apa? Mengapa? Apakah kau sudah putus asa? Ketika saatnya tiba, kau berlutut di kaki Tuan Muda Lu, memohon pada Tuan Muda Lu. Ketika dia memberikannya padamu di ranjang, tidakkah kau akan menangis lebih keras lagi nanti? Dan kamu masih berani menggonggong liar padaku? Tuan Muda Lu, tolong bantu aku membalas dendam. Saat memukul anjing kau harus melihat pemiliknya. Jiang Chuan, hari ini aku akan memberitahumu. Harga tamparan ini, penjaga, lumpuhkan dia. Sepertinya kamu sudah lupa. Bagaimana rasanya dipukuli, bukan? Orang-orang ini dibina dengan susah payah oleh keluarga Luku. Mereka adalah penjaga setia, bukan preman biasa. Jiang Chuan, hari ini, kuliti hidup-hidup, kabut uratmu. Hentikan. Saya setuju. 70% saham proyek Lingyun akan saya jual kepada Anda seharga 1 yuan. Jangan sakiti Jiang Chuan. Itu benar-benar menyentuh. Namun, aku telah menaikkan harga. 1 yuan ko ini tidak hanya harus membeli 70% saham proyek Lingyan. Aku juga menginginkan keluarga Songmu 60% saham. Anda, Segera tanda tangani dokumen itu untukku. Jika tidak, hari ini aku akan memastikan kalian berdua mati tanpa tempat pemakaman. Mengapa dokumen ini harus ditandatangani? Jiang Chuan, masalah antara keluarga Lu dan keluarga Song ini, apakah kami membutuhkanmu untuk ikut campur? Hanya karena aku adalah suami Song Wansi. Apakah kau masih mengandalkan Hu Xiaoge untuk menyelamatkanmu? bagaimana Anda tahu tentang Hu Xiaoge? Jangan kira aku tidak tahu. Kau pergi mencari mereka 2 hari yang lalu, tapi kau hanya berhasil mengucapkan 2 kalimat sebelum diusirkan, dan kau masih berharap mereka akan datang secara pribadi dan bekerja sama denganmu? Mimpi saja. Tentu saja mereka akan datang. Aku bilang begitu. Hu Xiaoge adalah kekuatan teratas di Dacia. Cadangan tanah adalah senjata inti Hu Xiaoge. Mengapa mereka akan menjual tanah kepadamu? Hanya karena aku adalah Jiang Chuan. Jiang Chuan, kau benar-benar luar biasa. Orang besar, Hu Xiaoge harus memberimu muka. Kau sebenarnya benar. Hu Xiaoge-ku, aku hanya harus The menunjukkan film rasa was hormat ini kepada Jin translated Chuan. and narrated by M Media. Dasar wanita sialan, siapa kau? Apakah ini tempatmu untuk bicara di sini? Diam. Ini adalah ketua Hu Xiaoge, Nona Su Mingwei. Ketua Pavilion Su, kau datang tepat waktu. Pria bernama Jiang Chuan ini berbicara dengan sombong, mengatakan dia ingin membeli tanah milik Hu Xiaoge-mu. Begitukah? Jin Chuan yang mengatakannya. Bajingan Jiang Chuan inilah yang mengatakannya. Siapa yang tidak tahu bahwa cadangan tanah adalah aset inti Hu Xiaoge? Dia mencoba untuk mencabut akar Hu Xiaoge-mu. Ketua Pavilion Su, jangan dengarkan hasutan Lulin Yuan. Jiang Chuan tidak bermaksud begitu. Jadi Anda Song Wansi, Anda cukup cantik, kata Jin Chuan. Dia ingin menjual tanah kepada grup Song Anda. Ketua Pavilion Su, apakah Anda bersedia menjual tanah kepada kami? Ketua Pavilion Su kau lihat sekarang bukan? Mereka jelas memiliki niat buruk. Saya bisa menjual 10.000 mu tanah industri Dongjing kepada grup Song, tapi Anda harus menyetujui satu syarat dari saya. Su Mingwei, jangan keterlaluan. Tanda tangani saja kontraknya. Mengapa bicara tentang syarat? Jiang Chuan, selama dia bersedia menjual tanah kepada kami, kondisi apapun boleh. Berhenti bicara. Ketua Pavilion Su, silakan sebutkan kondisi apapun yang Anda miliki. Kata Jin Chuan, ingin beli 10.000 mu tanah Dongjing seharga 1 yuan. Mari kita pakai harga itu. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Ini sangat sederhana. Anda hanya perlu menceraikan Jin Chuan dan serahkan dia kepada saya. Ketua Pavilion Su, kau tidak bercanda kan? Perlukah kau ajari aku melakukan sesuatu? Ketua Pavilion Su, Jiang Chuan, dia adalah suamiku dan ayah dari anakku.
Jadi, Jeti, Anda ingin menaikkan harga? Tidak. Saya tidak akan pernah menjual pernikahan saya untuk ditukar dengan tanah. Su Mingwei. Belum cukup bermain? Anda benar-benar wanita yang beruntung. Keputusan yang Anda buat hari ini akan menjadi yang paling keputusan bijak yang Anda buat sepanjang hidup Anda. Apa maksudmu? Anda akan mengerti nanti. Ini adalah perjanjian pengalihan tanah. Transfer 1 yuan lagi ke rekening saya. 10.000 mu tanah di kota selatan Dongjing adalah milik Anda. Ketua Pavilion Su, Anda mungkin salah paham. Saya sudah bilang tadi, saya tidak akan menceraikan Jiang Chuan. Justru karena itu, Anda pantas mendapatkannya. Ketua Pavilion Su, bukankah ini tidak pantas? Bisakah kau mempertimbangkan reputasi keluarga Lu dan tidak menjual tanah itu kepada keluarga Song? Reputasi keluarga Lu, kualifikasi apa yang dimiliki keluarga Lu Anda untuk membuat saya menghormati Anda? Ketua Pavilion Su, keluarga Luku memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Shou dari Shangjing. Keluarga mereka sangat optimis tentang proyek Lingyon. Apa kau yakin? Anda berani mengancam saya dengan keluarga Shou? Jangan membuat masalah. Seriuslah. Saya sudah melakukan semua yang Anda katakan. Saya baik kan? Ketua Pavilion Su, kau dan Jiang Chuan ini sebenarnya ada hubungan apa? Ya. Hubungan apa? Lulin Yuan anjing kau. Mengapa mengangkat sesuatu yang begitu sensitif? Lulin Yuan, kamu telah berulang kali menindas istriku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Hari ini aku akan melumpuhkan The film kakimu. was translated and narrated by M Media. Jiang Chuan kau tamat. Sekarang kau benar-benar habis. Beraninya kamu. Kau sampah pengkhianat. Cepat seret anjing mati ini keluar untukku. Kalau tidak aku akan melumpuhkan kakimu juga. Jiang Chuan, kamu terlalu impulsif. Kamu mematahkan kakinya. Grup lo pasti akan mengejar ini tanpa henti. Dengan tindakan ini, keluarga lu pasti akan mencari pendukungnya dan meminta bantuan kan? Kakak Jing Chuan, Anda sangat tampan, saya sangat menyukai Anda. Kamu adalah protagonis hari ini. Kita punya tanah dan sumber daya manusia sekarang. Naiklah dan berikan ringkasan. Semuanya. Selanjutnya, saya akan mengumumkan satu hal terakhir. Lusa pukul 10 malam, Grup Song akan berada di lokasi baru. Proyek Lingyun di distrik Kota Selatan. Untuk adakan peletakan batu pertama dan potong pita. Semua orang dipersilakan untuk hadir nanti. Duduklah. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Su Mingwei? Tidak dekat. Sama sekali tidak dekat. Kamu tidak perlu gugup. Bukan berarti ini hari pertama aku tahu bahwa kamu adalah bajingan. Kamu berprasangka buruk. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi bajingan? Aku sudah bilang bahwa aku tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadimu. Jadi kamu tidak perlu menyembunyikan apapun. Kamu dan Su Mingwei sudah sampai tahap apa? Kami benar-benar tidak dekat. Tidak dekat. Kemarin aku mengambil taring serigalamu ke cabang Hu Xiaoge. Hari ini Su Mingwei datang mencarimu. Apakah kamu menyebut itu tidak dekat? Kalung taring serigala itu milikku. Aku memungutnya. Aku hanya berpegang pada gagasan, memperlakukan kuda mati seolah-olah hidup, dan membiarkanmu pergi. Lalu, mengapa dia dengan 1 yuan membeli 10.000 mu tanah untukku dan juga memintaku untuk menceraikanmu? Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Kau juga menyadarinya? Pavilion Master Su dari Hu Xiaoge itu, otaknya agak lambat bukan? Sudah kubilang sejak lama, otaknya benar-benar tidak berfungsi dengan baik. Maaf mengganggu. Apakah Anda berbicara tentang The saya? film was translated and Apa yang kau lakukan narrated di sini? by M Media. Bukankah kamu bilang tidak akrab dengannya? Mengapa dia datang ke rumah kita? Mana ku tahu? Tentu saja saya datang mencari Anda. Ketua Song, Anda harus menerima saya. Menerimamu? Itu benar. Keluarga Lu sangat membenci saya. Anda melihatnya kemarin. Saya hanya bisa meminta Jing Chuan untuk melindungi saya. Berhenti berakting di sini. Keluarga lu, beraninya mereka, Pavilion Master Hu Xiaoge, membalas dendam padanya.
Lebih baik aman daripada menyesalkan. Lagi pula saya wanita lemah. Anda tidak akan meninggalkan saya kan? Meskipun aku sangat ingin Jiang Chuan melindungimu. Tapi Nian Nian tidak bisa tanpa ayahnya. Pemimpin Pavilion Su, bagaimana kalau begini? Aku akan mengirimkan beberapa penjaga keamanan lagi untukmu. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Saya akan langsung pindah saja. Kami tidak punya banyak kamar di rumah. Bukankah akan baik-baik saja jika saya berbagi kamar dengan Anda? Nian Nian, dan aku akan tidur bersama. Menyisakan satu kamar kosong untukmu. Itu terlalu merepotkan. Ketua Song. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Benar. Ketua Song. Saya ingin meminjam Jim Chuan sebentar. Anda tidak keberatan kan? Itu urusanmu. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Bicaralah dengan benar jika ada yang ingin kau katakan. Jangan gini, istriku masih di sini. Beri saya kelonggaran, saya adalah ketua Hu Xiaoge. Kau kira aku tak tahu pernikahanmu palsu? Mari bicara bisnis. Baiklah, mari bicara bisnis. Keluarga Lu dan keluarga Zhou memiliki hubungan dekat. Kontak pertama mereka adalah tahun ketika adik Anda meninggal dunia. Juga mulai dari tahun itu, keluarga Lu mulai bangkit. Apakah kau menyiratkan bahwa kematian adikku terkait dengan keluarga Xiao? Sangat mungkin. Mereka adalah dalang di balik layar. Hanya saja motifnya dan semacamnya. Saya belum mengetahuinya. Beri saya 1 minggu lagi. Dan saya pasti akan bisa mengetahuinya dengan jelas. Terima kasih. Hanya mengucapkan terima kasih itu tidak tulus, Anda tahu. Bajingan. Jangan mengambil keuntungan dariku. Kami baru saja membicarakan hal-hal kecil. Saya dan Ketua Song Jing Chuan langsung akrab. Anda tidak cemburu kan? Cemburu? The film was Apakah kamu translated bercanda? and Bagaimana mungkin narrated aku by cemburu M. pada Jiang Media. Chuan? Benarkah? Kalau begitu biarkan dia bersamaku. Tidak mungkin. Nian Nian akan kecewa jika aku melakukan itu. Benar Nian Nian? Nian Nian adalah putri kandung Jing Chuan. Saya pasti akan membesarkannya sebagai putri saya sendiri. Nian, Nian. Bagaimana kalau Bibi menjadi ibu kamu, oke? Nian Nian sudah punya ibu. Tapi aku tidak keberatan. Kamu menjadi ibu tiriku. Aku tidak memanjakan putri ini dengan sia-sia. Dia benar-benar berbakti. Bibi serius tentang itu, Anda tahu. Baiklah, Anak itu bicara omong kosong. Jangan anggap serius apa yang dia katakan. Ayo pergi. Ini semua salahmu. Wansi, dengarkan penjelasanku. Nian Nian, kembali ke kamarmu dulu. Jiang Chuan, kamu tidak berpikir aku benar-benar cemburu padamu kan? Saat kita mendaftarkan pernikahan kita, aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Kita hanya suami istri di atas kertas. Wansi, dia dan aku benar-benar tidak seperti yang kau pikirkan. Kamu sama sekali tidak perlu menjelaskan apapun. Lupakan tentang kamu dan Su Mingwei berciuman. Bahkan jika kalian tidur bersama pun tidak masalah. Benarkah? Tentu saja itu benar. Wansi, Apakah Anda mendengar itu? Saya diperintahkan untuk menginap. Ingatlah untuk datang dan manjakan saya malam ini, oke? baiklah, tenang sedikit. Nona muda ini akan mengambil inisiatif. Dengan afrodisia khusus ini, saya ingin melihat kemana Anda lari malam ini.
Jing Chuan minum air sebelum tidur baik untuk kesehatan Anda. Saya menuangkan segelas air untuk Anda. Aku tidak akan meminumnya. Minumlah, saya menuangkannya khusus untuk Anda. Anda, bagaimana bisa Anda meminumnya? Anda. Jika dia ingin air, dia bisa menuangkannya sendiri. Nona Su, jika tidak ada hal lain, kamu harus kembali dan beristirahat lebih awal. Besok masih ada peletakan batu pertama dan potong pita. Tapi Anda. Kubilang aku tidak akan meminumnya. Jika kau terus main-main, aku akan memukulmu. Bagaimana kamu berencana memukulku? Ada apa hari ini? Sudah 1 jam dan mereka masih belum tenang. Sungguh keributan. Xiao Songwansi itu mendapatkan semua keuntungan. Di tengah malam, apakah mereka akan membiarkan orang tidur atau tidak? Apakah mereka punya sopan santun di depan umum? Bukankah besok mereka hadiri peletakan batu pertama dan potong pita? The film was translated and narrated by M Media. Itu. Kau yang memulainya tadi malam. Kau tidak percaya padaku? Apa kau ingat? Aku tidak ingat. Tadi malam adalah kecelakaan. Kita seharusnya masih berinteraksi seperti sebelumnya. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Lagi pula ini bukan pertama kalinya kita. Kalau begitu kamu pergi bangunkan Su Mingwei dulu. Beritahu dia untuk biar siap-siap. Dia harus hadiri peletakan batu pertama dan potong pita nanti. tadi malam kau tidak sedingin ini. Apa kau tidak tidur tadi malam? Beraninya Anda menyebutkannya. Anda membuat saya sibuk sampai selarut itu kemarin. Bagaimana aku bisa tidur? Ya itu. Pergi bersiap-siap dulu. Kita harus pergi hadiri potong pita sekarang. Aku tidak tertarik, aku harus mengejar tidurku. Jangan ganggu aku. Dia masih belum bangun? Dia sudah bangun. Dia bilang dia tidak tidur nyenyak tadi malam dan ingin mengejar tidur. Dia tidak ingin menghadiri upacara pemotongan pita. Apakah dia masih sensitif tidur di ranjang asing? Bagaimana kalau potong pita dipindah ke sore? Siapa yang mengadakan pemotongan pita di sore hari? Jika dia tidak mau pergi, lupakan saja. Lagi pula kontraknya sudah ditandatangani. Tidak apa-apa jika hanya kita yang pergi. Kalau begitu aku... Wansi, mengapa pemimpin Pavilion Su tidak datang? Dia merasa sedikit tidak enak badan. Setelah Akademisi Wo tiba, kita bisa memulai pemotongan pita. Wu Qianjian, akademisi di bidang energi baru. Akademisi Wu, Ketua Song, mari kita lewati formalitas ini. Aku harus naik panggung dan ucap beberapa kata. Akademisi Wu tolong. Semuanya. Aku punya pengumuman untuk dibuat. Aku akan menarik diri dari The grup Song. film was translated and narrated Dan- by M Media. Tidak akan pernah bekerja sama dengan grup Song lagi. Song Wansi. Sepertinya upacara penandatangananmu tidak berjalan terlalu lancar. Akademisi Wu, mengapa kamu tiba-tiba berhenti bekerja sama dengan kami? Mengenai berapa banyak ganti rugi yang harus dibayar, aku akan mematuhi perjanjian kontrak.
dan membayarmu setiap sen. Akademisi Wu ini bukan tentang ganti rugi. Kamu adalah kunci teknis untuk proyek Lingyun kami. Sekarang kita punya uang. Kita punya tanah. Yang kita kurang hanyalah dukungan teknismu. Mengapa kamu tidak mau bekerja sama dengan kami? Aku tidak bisa terlalu memikirkan itu. Singkatnya aku harus mengakhiri kontrak. Arah penelitian proyek Lingyun juga merupakan arah penelitian ilmiahmu. Hanya dengan bekerja sama dengan kami, kamu bisa mewujudkan cita-cita besarmu dan ambisimu. Aku juga tidak punya pilihan. Lari, ada bom. Akademisi Wu, apa yang terjadi? Satu jam yang lalu, sekelompok orang menculikku, dan tanpa pertanyaan, mereka menaruh ini, bom waktu padaku. Halo. Aku Wu Qianjiang. Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Aku mohon padamu, tolong hentikan bomnya di tubuhku. Aku mohon padamu, aku merasa lebih aman dengan orang mati. Halo. Jadi itu Lulin Yuan, bajingan itu di balik ini. Song Wansi, ini semua salahmu. Jika aku tidak bekerja sama denganmu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Akademisi Wu, harap tenang dulu. Aku akan segera cari orang The jinakan film bom was itu. translated Song Wansi, and narrated apa by kau M pikir mencari Media. seseorang akan membantu? Bom ini tidak bisa dijinakkan secara manual. Aku menasihatimu. Serahkan grup Song kepadaku segera. Tidakkah kamu melihat dia punya bom? Mengapa kamu mendekat? Pergi jinakan bomnya. Menjinakkan bom? Kau penjaga keamanan yang payah. Beraninya kau menyombongkan diri bahwa kau bisa menjinakkan bom itu. Kakek buyut, lepaskan aku. Aku ingin mencari ayah. Tidak. Ada bom di sana itu sangat berbahaya. Kamu dan kakek buyut harus bersembunyi dengan baik. Ayah sangat kuat. Ayah akan melindungiku dengan baik. Song Wansi, cepat panggil suamimu si Superman untuk menjinakkan bom itu. Aku tidak sabar melihatnya meledak, berkeping-keping. Berhenti main-main. Ini bom. Nyawa dipertaruhkan dan waktu hampir habis. Cepat lepaskan aku. Justru karena waktu hampir habis, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Wansi. Aku baru saja menelepon Shinroi. Untungnya, dia saat ini sedang dalam perjalanan. Tak upacara pemotongan pita. Dia akan segera tiba di sini. Duan Shinrui, insinyur penjinak bom top internasional. Dia juga ada di Dongjiang. Ini luar biasa. Song Wansi, tidak peduli siapa yang kau panggil itu tidak akan berhasil. Bom ini sama sekali tidak bisa dijinakkan secara manual. Aku menasihatimu. Cepat serahkan grup Song kepadaku. Kakek Song, jangan khawatir. Serahkan padaku. Shinroi, akhirnya kau berhasil. Insinyur Duan, akademisi Wu mengenai grup Song. Dan sangat penting bagi seluruh Dacia. Tolong Anda harus menjinakkan bom padanya. Karena aku sudah datang, maka tidak ada bom yang tidak bisa kubongkar. Tapi untuk hadiahnya, Insinyur Duan, selama Anda menjinakkan bom pada akademisi Wu, saya akan memberi Anda 50 juta. Kau memberinya The begitu film was banyak uang. translated Kau sebaiknya and memberikannya narrated padaku. by M Media. berikan padamu. Apakah kamu punya kemampuan untuk mengambil uang ini? Kau mampu atau tidak? Jika tidak, aku akan masuk. Siapa kamu? Untuk berdiri di sana, menguasai, kamu pergi. Aku tidak tahu jenis makhluk apa kamu ini. Ketua Song. Jika begitu, hadiah 50 juta ini, aku khawatir tidak cukup. Insinyur Duan, jangan pedulikan dia. Saya akan menaikkan hadiahnya menjadi 100 juta untuk Anda. Cepat bawa Nian dan pergi. Aku tidak akan pergi. Ayah bahkan bisa membongkar bom nuklir. Aku sama sekali tidak takut. Bom seperti ini, aku bisa membongkar 10 dalam 1 menit. Berhenti. Kenapa kamu berteriak omong kosong? Berteriak omong kosong.
Jika terjadi kesalahan, apakah kamu akan bertanggung jawab? Bom tip terbalik ini dirancang menggunakan metode khusus. Jika kau memotongnya begitu ceroboh, nyawa bisa melayang kapan saja. Kamu, apakah kamu mengajariku cara menjinakkan bom? Yan Tuan, Xin Rui adalah ahlinya di bidang ini. Berhenti menghalangi. Tidak banyak waktu tersisa. Tetaplah diam. Jika aku tidak menghentikannya, Wu Qianjiang bisa berada dalam bahaya mau kapan saja. Dengarkan saja ayah. Dia. Bom-bom yang sudah kubongkar lebih banyak daripada telur yang dimakan ayahmu. Ketua Song, jika kamu mendengarkannya, maka aku pergi. Insinyur Duan, Anda harus cepat menjinakkan bom itu. Aku bilang, berhenti membuang-buang waktu. Jika kamu terus menunda, aku akan meledak. Cepat, cepat, cepat. Tolong, cepat, cepat, cepat. Apakah kamu melihat itu? Ini yang kamu sebut profesionalisme. Insinyur Duan, terima kasih padamu. Hadiah 100 juta itu, saya akan segera mentransfernya ke rekening Anda. Kenapa bergerak lagi? Insinyur Duan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu karena dia memotong kabel yang salah, menyebabkan ledakan dini. Berikan padaku. Jangan pergi. Jiang Chuan, bomnya akan meledak. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kulakukan? Aku akan membongkar bomnya. Jiang Chuan, Bom yang bahkan aku tidak bisa membongkarnya. Siapa The Jiang film Chuan was itu menurutnya? translated and Sekarang narrated bahkan by Sang M Wanxi Media. akan diledakkan dan dibunuh. Mati. Kalian semua mati. Sudah dijinakkan. Mengapa kau begitu gelisah? aku. Apa yang terjadi? Aku sudah menjinakkan bomnya. Kamu menjinakkan bom dengan tangan kosong. Bom tape penangkal seperti ini, bagiku, hanyalah permainan anak-anak. Aku sudah bilang padamu. Ayahku bahkan bisa menjinakkan bom nuklir. Tapi kamu tidak percaya padaku. Penghitung waktu itu benar-benar berhenti. Wanxi, ini semua jasaku. Anak itu hanya beruntung. Jasamu. Lalu, kenapa kamu lari tadi? Duan Xinrui, pergi dari sini sekarang juga. Keluarga lu sangat kurang ajar. Mereka bahkan mengeluarkan bom tape penangkal. Aku akan memusnahkan mereka. Tidak, kamu tidak bisa. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Tanpa bukti, kita tidak bisa main hakim sendiri. Lagi pula, keluarga lu memiliki dukungan yang kuat, yang tidak bisa kita provokasi. Tuan Jiang, kebaikan menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Tidak perlu berterima kasih berlebihan. Bagaimana kalau begini? Kau harus terus tinggal di grup Som. Tetaplah, aku harus tetap tinggal. Ketua Song, ayo pergi sekarang. Setelah Anda. Jiang Chuan, apa yang kamu lakukan? Aku di sini untuk membunuh seluruh keluargamu. Di mana para pengawal? Pengawal. Tidak perlu berteriak. Pengawal keluargamu sudah mati semua. Anggota keluarga lu yang lain tidak ada di sini. Hanya Lu Lin Yun yang ada di sini. Aku bertanya, kau menjawab. Jika kau berani berbohong atau menolak menjawab, kepalamu akan langsung jatuh. Mengerti? Mengerti. Kemana ayahmu pergi? Ayahku. Dia pergi menyambut tokoh penting. Tokoh besar apa? Aku hanya tahu bahwa dia datang dari Shangqing. Mereka selalu menjaga kontak satu jalur. 9 tahun yang lalu. Keluarga lumu, apakah kamu membunuh seorang gadis bernama Jiang Mingming? Jiang Mangmeng. Siapa sebenarnya kamu? The film was translated and narrated by M Jawab Media. pertanyaannya.
Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya bertanggung jawab untuk membawanya pergi. Bagaimana dia meninggal? Aku sungguh tidak tahu. Kamu kaki tangan. Kamu pantas mati. Semua yang terlibat dalam kematian adikku, tidak satu pun boleh lolos. Ya, Lin Yuan. Pergi dan selidiki untukku. Siapa yang melakukan ini? Ya. Anakku. Lin Yuan. Anakku. Patriark kami sudah memeriksa. Kami tidak menemukan korban selamat. Kami juga tidak menemukan apapun yang berguna dalam rekaman pengawasan. Tidak berguna. Pergi dan selidiki untukku. Aku memberimu 3 hari. Gunakan metode apapun yang diperlukan. Kamu harus menangkap pembunuhnya untukku. Ya. Anakku tidak bisa beristirahat dengan tenang. Jelas keinginannya belum terpenuhi. Song Wansi. Yang paling kamu pedulikan saat hidup. Aku pasti akan membuatnya dikuburkan bersamamu. kakek. Kenapa kakek meminta kami datang ke sini hari ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Hari ini, saya akan mengumumkan 2 hal. Pertama, Wakil Ketua Perusahaan Semlin Show melakukan tindakan yang merugikan kepentingan perusahaan. Saya telah memutuskan untuk memecatnya dari posisi Wakil Ketua. Hal kedua, sejak Song Wansi menjadi ketua perusahaan, dia telah memimpin perusahaan menuju perkembangan pesat. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah menyebabkan nilai pasar perusahaan mengalami pertumbuhan eksponensial. Perusahaan memutuskan untuk sepenuhnya memajukan proyek Lin Yun, Song Wansila, yang tidak takut kesulitan dan menyelesaikan masalah satu persatu. Menciptakan situasi yang menguntungkan. Saya secara bertahap semakin tua. Dan energi saya dalam segala aspek tidak seperti dulu lagi. Kakek. Apa yang kakek coba lakukan? Menyerahkan perusahaan kepadamu lebih menjanjikan daripada menyimpannya di tangan orang tua seperti saya. Sekarang saya mengumumkan bahwa Song Wansi akan menjabat sebagai ketua dan anggota Dewan Direksi perusahaan. Kakek ada apa? Ini tidak baik. Tuan tua telah diracuni. Apa? Song Wansi. Kursi ketua grup Song. Aku rasa kau tidak akan bisa mendudukinya. Kamu meracuni tuan tua. Hei, jangan bicara omong kosong. Aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Baiklah. Katakan padaku, orang tua itu sepanjang hidupnya meremehkanku. Tapi pada akhirnya, bukankah dia masih harus bergantung padaku untuk menyelamatkan hidupnya? Karena kamu memberikan racunnya, kamu pasti punya penawarnya. Serahkan penawarnya segera. Aku benar-benar tidak memiliki penawarnya, tapi orang yang bisa mendetoksifikasinya. Tabib ilahi Wang, tabib ilahi tangan beracun. Sudah kubawa dia ke sini untukmu. Izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Orang ini adalah salah satu dari 4 tabib ilahi Dasia. Tabib ilahi tangan beracun. Tabib ilahi Wang. Penyakit orang tua ini, kau bisa menyembuhkannya kan? Ya, lihat itu. Lagi pula hanya aku di dunia ini yang bisa melakukannya. Tapi, untuk menyelamatkan orang tua itu dari racun, kau punya 2 pilihan. Katakan padaku. Pertama, kau bunuh diri. The film was translated Dan pergi ke alam baka and menemani Tuan narrated Muda by Lu. M-Media. Jangan terburu-buru. Ada pilihan kedua. Pilihan kedua adalah bahwa kau harus mengumumkan secara publik bahwa semua milik grup Som akan sepenuhnya dialihkan kepadaku.
kau akan pergi dengan tangan kosong. Song Lin Shu, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Terima kasih atas pujiannya. Hanya tersisa 3 menit. Jika kau tidak segera menyelamatkan orang tua itu, dia benar-benar akan meninggal. Aku menasihatimu untuk segera membuat keputusan. Hanya tersisa 2 menit. Apa yang kau lakukan? Aku setuju dengan syaratmu. Aku akan memberimu segalanya, milik grup Song. Aku akan pergi dengan tangan kosong. Tidak, jika mereka bisa meracuni tuan tua sekali, akan ada kedua kalinya. Dia tidak akan mudah mengampuni kita. Apa yang bisa dilakukan tentang itu? Kakekku diracuni sekarang. Nasibnya tidak pasti. Serahkan padaku untuk menanganinya. Aku akan membantumu. Sekali dan untuk selamanya. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuh, bahkan sehelai rambut pun di kepalaku hari ini, aku tidak akan membiarkan tabib ilahi mengobati racun orang tua itu. Jika orang tua itu meninggal karenamu, kau akan menjadi pembunuh yang membunuhnya. Jiang Chuan, kita harus terlebih dahulu memberinya perusahaan. Dan biarkan dia menyelamatkan kakak dulu. Racun orang tua itu. Aku bisa menyembuhkannya. Kamu juga tahu obat. Kau Udi. Kau menyombongkan diri tanpa malu. Tabib ilahi Wang, berilah mereka pencerahan. Orang tua itu, bubuk maut raja nerakaku, diracuni oleh. Bahkan jika 3 dokter ilahi lainnya yang sama terkenalnya datang, mereka akan tak berdaya. Kau bocah ingusan, apa yang kau tahu tentang pengobatan? Beraninya kau berbohong bisa menyembuhkannya. Aku tidak tahu obat. Jiang Chuan, karena kamu tidak tahu obat, berhenti membuat masalah di sini. Hanya tersisa 1 menit. Song Wansi, jika kau tidak menyelamatkan orang tua yang sekarat ini sekarang, maka hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematiannya. Aku akan tanda tangani perjanjian transfer sekarang. Tolong selamatkan kakek. Ini, Kamu tidak bisa menandatanganinya. Aku sudah bilang. Racun orang tua itu. Aku bisa menyembuhkannya. Bukankah kamu bilang kamu tidak tahu obat? Siapa bilang menyembuhkan racun? Harus mengandalkan keterampilan medis. menyembuhkan racun tanpa keahlian medis. Lalu kau mengandalkan apa? Kau mengandalkan kesombongan. Anak bodoh. Kalian berdua, perhatikan baik-baik. Ayo, silakan, silakan. Aku. Apa yang terjadi padaku? Kakak kamu sudah bangun. Kamu baru saja diracuni. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa hebat. Saya merasa seperti saya menjadi beberapa tahun lebih muda. Tabib Ilahi Wang, bukankah kau mengatakan bahwa racun bubuk fatal Raja Neraka hanya kau di seluruh dunia yang bisa menyembuhkannya? Orang tua ini sekarang melompat-lompat dengan lincah. Lihat, ini menyembuhkan racun dengan darah. Dia sebenarnya kebal terhadap semua racun. Tuan muda, selamat. Minggir. Song Lin Shou. Kamu benar-benar berani meracuni kakek kandungmu sendiri. Bagaimana kamu The film berencana was untuk mati? translated Kamulah and yang meracuniku. narrated by M Media. Dosa apa yang dilakukan keluarga sangku? Sampai menghasilkan sampah sepertimu. Aku memperingatkanmu. Jangan main-main. Aku sekarang adalah anggota keluarga lu. Dasar orang tua bodoh. Jangan panggil aku Song Lin Shou lagi. Namaku akan menjadi Lu Lin Shou mulai sekarang. Jika kau berani menyentuhku, keluarga lu akan membunuh kalian semua. Song Lin Shou. Kamu bilang kamu sangat akrab dengan keluarga Lu kan? Kalau begitu aku akan mengantarmu ke neraka bersama Lu Lin Yuan. Kaulah yang akan turun menemani putraku. Patriark, tolong. Dia akan memukulku. Kau pecundang tak berguna. Minggir. Lu Xianzuan, kamu tidak diterima di sini. Pergi segera.
tidak diterima. Tempat ini akan segera menjadi cabang grup Luku. Hari ini, aku akan menggunakan 1 juta untuk mengakuisisi seluruh grup Song. Siapa di antara kalian yang berani menolak? Aku akan membunuh siapapun yang menolak. Lagi pula aku curiga kau membunuh putraku. Kau harus ikut denganku. Kamu tidak punya bukti maupun wewenang penegakan hukum. Dengan hak, apa kamu membawa pergi Jiang Chuan? Di Dongjian, perkataan keluarga Luku adalah bukti. Tindakan keluarga Luku adalah otoritas penegakan hukum. Bawa dia pergi. Jangan khawatir, mereka bukan tandinganku. Tuan Shou, sepertinya kami membutuhkanmu untuk bertindak secara pribadi. Su Ye, kepala pengikut peti klan Xiong di Sanji. Karena dia berguna untuk memperpanjang hidup Tuan Muda. Aku pasti harus menangkapnya dan membawanya kembali. Bocah, maukah kau berlutut dan menyerahkan diri? Atau aku harus mematahkan anggota tubuhmu sebelum membawamu pergi? Atau haruskah aku melumpuhkan tangan dan kakimu? Dan membuangmu, itu akan lebih baik. Tuan Shou adalah kepala pengawal keluarga Shou dari Shangqing. Dia memiliki rekor bertarung sendirian melawan 100 tentara Bayara dan tetap tak terkalahkan. Berlututlah segera dan terima kematian. Keluarga Xiu dari Sanjing. Sepertinya kau ingin aku bertindak secara pribadi. Tuan Shu, kami dan keluarga Xiu dari Sanjing tidak ada dendam masa lalu. Tidak ada permusuhan saat ini. Mengapa kalian menargetkan kami? The Darah film di was tubuhnya translated adalah dosa and asal. narrated by M-Media. Sepertinya melumpuhkan tangan dan kakimu. Masih membiarkanmu lolos dengan mudah. Jiang Chuan, apa yang kau coba lakukan? Patriark Shou dari Sangjing segera datang ke Dongjian untuk menghadiri perjamuan naga bangkit malam ini. Pada saat itu, dia akan menjadi penguasa baru Long Yuan. Jika kau berani memprovokasi keluarga Shou, Perjamuan naga bangkit Tuan Long Yuan. tepat sekali jika kau berani melukai Tuan Shou, keluarga Song pasti akan hancur selamanya. Sepertinya hari ini aku akan mengambil nyawa Su Yin untuk menagih bunga. Jiang Chuan, jangan gegabah. Keluarga Xiu dari Sanjing 100 kali lebih kuat daripada keluarga Lu. Mereka bisa menghancurkan kita dengan mudah. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan membunuhnya. Hukuman mati bisa ditiadakan. Tapi hukuman atas kejahatan tidak bisa dihindari. Tuan Shou, kau berani melukai Tuan Shou, kau pasti mati. Pergi sana. Kakek, masalahnya sudah beres. Kamu lanjutkan dengan pengaturannya. Saya menyatakan bahwa mulai sekarang Song Wensi adalah kepala keluarga Song. Dan juga ketua Dewan Direksi. Dan ketua grup Song sebagai Sudah diselidiki dengan jelas. Sulang Dian didirikan oleh Xiao Ling Hai. Jelaskan dengan jelas. Zhao Ming, putra tunggal kepala keluarga Xiao. Lahir lemah dan sakit-sakitan. Tabib sakti ramal, dia tak hidup lewat 18 tahun. Zhao Ling Hai mencari tabib ilahi Wang. Menggunakan cara licik. Metode kejam untuk memperpanjang hidup Zhao Ming. Sui Langdian. Memperdagangkan organ di seluruh negeri. Tujuan utamanya adalah secara mengejutkan untuk memperpanjang hidup Su Ming. Benar. Adikmu, karena konstitusinya cocok dengan Zhao Ming, ditangkap keluarga Lu Jeti katalis obat. Mereka membunuhnya dan menjebakmu. Kamu dipenjara secara tidak adil, yang juga dilakukan oleh mereka untuk mengurungmu, membuatnya lebih mudah untuk menggunakan hidupmu sebagai katalis obat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa aku akan dipilih oleh Long Yuan untuk menjadi penguasa naga. Setelah kamu pensiun, posisi Master Long Yuan masih belum diputuskan. Keluarga Zhou telah mendedikasikan diri untuk tujuan ini. Mereka membayar harga yang sangat mahal untuk meyakinkan para tetua Departemen Perang. Pada perjamuan naga bangkit keluarga Lu malam ini,
Mereka akan pakai cincin naga dan kendalikan Long Yuan. Kalau begitu biarkan perjamuan naga bangkit malam ini menjadi perjamuan terakhir milik keluarga Shou dan keluarga Lu. Bajingan Jiang Chuan itu, dia benar-benar tidak mencoba menghentikanku. Jiang Chuan, kamu bajingan. Ming Wei, aku khawatir keluarga Shou akan menargetkan Dian Nian dan Wan Xi. Kamu secara pribadi bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan mereka. Jangan bertindak sembrono, mengerti? Mengerti, aku akan menanganinya sekarang. Apa yang kau lakukan? The film was translated and narrated by Ada 1 juta M-Media. di kartu ini. Kata sandinya 6 angka 1, aku membeli mobilnya. Ruang pesta. Bukankah ini, Jiang Chuan menantu tinggal di rumah keluarga Song? Jiang Chuan, apa yang kau lakukan di perjamuan naga bangkit? Apakah ini tempat untuk orang sepertimu? Sampah sepertimu berada. Aku datang untuk mengirim kalian semua ke kematian. Kau masih bertindak begitu merajalela di sini. Biasanya aku memberimu sedikit muka, membiarkanmu merajalela sebentar. Tapi hari ini di perjamuan naga bangkit, kau masih berani bertindak merajalela. Di mana Lu Xiangzuan? Suruh dia keluar sekarang. Nama besar patriark kami. Apakah itu sesuatu yang bisa kau sebutkan langsung? Penjaga bawa dia pergi. Jiang Chuan, biar ku beritahu sesuatu. Hari ini Shang Jing, Patriark Shou, dan tuan mudaku mereka semua akan datang. Sistem keamanan yang mereka bawa terdiri dari para ahli top. Bahkan jika kau seorang petarung hebat, setelah mereka tiba, kau akan benar-benar terpojok. Kesabaranku terbatas. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana Lu Xiangzuan? Beraninya kau Jiang Chuan. Berani-beraninya membuat masalah di perjamuan naga bangkit. Patriark Shou berkata bahwa apapun yang terjadi hari ini, dia harus menangkapmu. Aku tidak menyangka kau berani masuk perangkap sendiri. Panggil ayah dan anak Shou ke sini. Aku akan mengurus kalian semua secara bersamaan. Kau tidak berguna. Lulin Hu, tuan muda keluarga Lu. Berani tidak menghormati keluarga Shou. Kau sudah berada di jalan menuju kematian. Mengapa membuang-buang kata? Cepat tangkap pecundang ini dan buat dia berlutut dan bersujud kepada ayahku. Lulin Hu, tuan muda keluarga Lu. Aku tahu kau petarung yang hebat. Aku punya 2 tongkat listrik 10.000 volt di sini. Bagaimana kau akan menghadapinya? Apakah kamu melihat itu? Begini caraku menanganinya. Apa kau pikir? Bisa bertarung menyelesaikan semua masalah? Setidaknya menyelesaikanmu. Sama sekali bukan masalah. Mengalahkanku. Aku lupa memberitahumu. Istrimu Song Wanxi sudah ditangkap oleh anak buahku. The film was translated and narrated by M-Media. Panggil anak buahmu sekarang. Dan lepaskan istriku. Jika kau berani bunuh aku akan membuat istrimu dikubur bersamaku. Setimpal. Ayo. Lakukan. Kamu bermain api. Kau akhirnya menyadari kenyataan. Jika kau ingin istrimu hidup, berlututlah dan bicara padaku. Bukankah kau petarung hebat? Teruslah bertarung kalau begitu. Jika sehelai rambut pun, istriku terluka. Malam ini, aku akan membuat darah mengalir seperti sungai di sini. Beraninya kau. Terimalah nasibmu. Orang rendahan sepertimu, sepanjang hidupmu, ditakdirkan untuk diinjak-injak di bawah kakiku. Aku akan menghitung sampai 3. 1. Kamu hanya punya 3 putra. Ini putra terakhirmu.
Ini adalah garis keturunan terakhirmu. Apakah kamu akan bertarung? Apakah aku akan membunuhnya atau tidak? Lepaskan putraku. Jika tidak, aku akan segera memerintahkan anak buahku untuk mengurus istrimu. Sepertinya, kamu masih tidak terlalu menyukai ini, putra bungsumu. Selamatkan aku. Aku akan membuat istrimu berharap dia mati. Apa kau pikir mencuri ponsel berarti semuanya baik-baik saja? Seseorang, telepon. Aku ingin Jiang Chuan melihat dengan matanya sendiri. Bagaimana istrinya disiksa sampai mati oleh orang lain. Tidak perlu menelpon. Aku sudah di sini. The film was translated Wansi, and narrated apakah kamu by baik-baik M. saja? Media. Aku baik-baik saja, berkat kemunculan Ketua Pavilion Su tepat waktu, dan menyelamatkanku. Terima kasih, Su Mingwei. Mengapa begitu sopan padaku? Master Hu Xiaoge. Su Mingwei. Kau tidak hanya menjual tanah kepada keluarga Song, tetapi kau juga membantu keluarga Song menentangku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Mengincar apa? Tentu saja aku mengincar Jeng Chuan karena dia tampan. Apa kau tidak tahu? Keluarga Luku adalah bawahan utama keluarga Shou. Jika kau menyinggung keluarga Lu kami, kau menyinggung keluarga Shou dari Shangjing. Apa bedanya aku tahu atau tidak? Keluarga Shou dari Shangjing hampir tamat. Selesai. Malam ini, keluarga Shu akan datang ke perjamuan naga bangkit ini untuk menerima cincin naga. Secara resmi mengambil alih kelompok tempur terkuat di dunia Long Yuan dan menjadi penguasa naga yang baru. Jiao Linghai. Dia ingin menjadi penguasa naga. Dia tidak akan memiliki kesempatan itu bahkan di kehidupan selanjutnya. Jiang Chuan, Ketua Pavilion Su. Ayo kita pergi cepat. Aku dengar tadi bahwa keluarga Shu dari Shangjing membawa sejumlah besar ahli ke sini. Jika kita tidak pergi, sekarang akan terlambat. Kau membunuh kedua putraku. Kalian semua harus tetap di sini untukku. Dia benar sekali, masalahnya belum terselesaikan. Aku tidak bisa pergi. Jiang Chuan, berhentilah bersikap kekanak-kanakan. Situasinya kritis sekarang. Ayo cepat pergi. Jangan khawatir, tunggu sampai aku melenyapkan keluarga Lu dan keluarga Shou, baru kita pergi. Lupakan tentang keluarga Lu. Tapi kau juga ingin melenyapkan keluarga Shu? Patriark Shu akan segera menjadi penguasa Long Yuan. Mereka tidak ada apa-apanya. Tunggu aku sebentar saja. Jangan khawatir, dia bisa menangani keluarga Lu dan keluarga Shou. The film was Tapi, translated kamu perlu belajar and untuk memiliki narrated Jiang by Chuan. M. Media. Lebih banyak kepercayaan pada. Aku tidak akan pergi hari ini. Bawa semua orang dari keluarga Shou ke sini. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Apakah anak muda zaman sekarang semua begitu sombong? Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menjatuhkan kami berdua ayah dan anak. Su Linghai, penguasa Manor. Tuan Manor Shu, Anda akhirnya tiba. Tuan Manor Shu, dia adalah Jiang Chuan, pemandu obat untuk putraku. Tuan Manor Shu, ini Jiang Chuan. Bajingan ini membunuh putraku. Balaskan dendamku. Baiklah. Hari ini saya Shu Linghai akan mengambil alih cincin naga. Aku juga melihat bahan obat yang bisa memperpanjang hidup putraku 50 tahun. Hari ini, bukankah ini berkah ganda bagiku? Salam penguasa naga. Aku akan memberikannya padamu. Kau sampah berwajah manusia berhati binatang. Tidak pantas menjadi penguasa naga. Ketua Departemen Perang. Setelah melalui berbagai lapisan seleksi, menunjukku sebagai penguasa Long Yuan. Kau hanya orang biasa dari seorang anak kampung Dongjian. Berani berbicara sembarangan tentang masalah The film ini. was Apa kau translated tidak takut and seluruh klanmu narrated dihukum? by M. Media. Kau gila. Suksesi posisi penguasa naga. Beraninya kau menunjuk-nunjuk dan berkomentar. Wansi, kamu salah. Jika ada satu orang di dunia ini yang bisa menentukan posisi penguasa naga, orang itu adalah aku. Jiang Chuan, kau benar-benar konyol. Sangat sombong. Kalau begitu tertawalah. Setelah selesai, aku akan mengirimmu untuk bertemu putramu. Sejak zaman kuno pemilihan penguasa naga hanya melibatkan dua skenario. Pertama,
Penguasa naga sebelumnya membawa cincin naga, memilih orang terpilih yang sebenarnya, dan langsung menunjuknya sebagai penguasa naga. Jika terjadi kecelakaan, Ketua Departemen Perang memilih seorang kandidat, memungkinkan kandidat tersebut untuk menerima pengakuan cincin naga dan menjadi penguasa naga yang baru. Kau bilang bahwa dengan satu kata kau bisa menentukan posisi penguasa naga. Mungkinkah statusmu dibandingkan dengan Departemen Perang bahkan lebih tinggi? Jiang Chuan hanya bercanda. Kami terhadap keluarga Zhou dan keluarga Lu tidak memiliki permusuhan. Hari ini adalah hari yang baik untuk semua orang. Kami tidak akan mengganggu kalian lebih jauh selama tinggal. Wansi, bukankah kamu selalu penasaran dengan identitasku? Hari ini, karena keluarga Zhou dan Lu semuanya ada di sini, aku akan memberitahumu identitasku. Apa identitasmu? Aku adalah penguasa Long Yuan. Kau adalah orang yang disebut-sebut sebagai kekuatan nomor 1 di dunia. Penguasa naga yang dikenal sebagai raja dari segala raja prajurit. Benar. Pantas saja kau begitu kuat. Pantas saja. Di dunia ini, sepertinya tidak ada apapun yang bisa membuatmu buntu. Omong kosong. Seluruh putra Zhou Linghai. Penguasa naga sebelumnya 6 tahun lalu tiba-tiba pensiun, bahkan tidak sempat mencari penerus. Jelas terjadi kecelakaan. Bagaimana mungkin itu kau? Jiang Chuan, di saat seperti ini, kau masih berani berbohong padaku. Ayah, wanita ini, aku sangat menyukainya. Aku ingin menjaganya. Ini pertama kalinya putraku menunjukkan minat pada seorang wanita. Bagus, tunggu sampai aku menanganinya sebagai bahan dasar obat. Wanita ini secara alami akan menjadi milikmu. Nora, mulai sekarang, kau adalah milikku. Karena kamu mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Para pria, tangkap mereka untukku. Bawa mereka kembali. 4 ahli hebat keluarga The film Zhou was telah berkumpul. translated Aku and akan melihat narrated bagaimana by kau M mati. Media. Yang terkuat di keluarga Zhou, bahkan 4 tetua terhormat, tidak bisa mengalahkanmu. Sepertinya, hanya aku yang harus bertindak secara pribadi. Keluarga Zhou harus dihancurkan. Marsekal Naga Agung telah tiba. Hari ini adalah hari penguasa naga yang baru, menduduki posisinya. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Tunggu sampai aku mengambil alih cincin naga dan menjadi penguasa Long Yuan. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Bawa cincin naga kemari. Bahkan jika cincin naga diletakkan tepat di depanmu, kamu tidak akan bisa menggenggamnya. Duan Liu, orang ini memprovokasiku. Aku sekarang dalam kapasitas sebagai satu-satunya penerus penguasa naga memerintahkanmu. Tangkap dia. Tangkap dia untukku. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Serang. Kau menyerangku. Apa kau mencoba memberontak? Kau berani menyinggung tuan kita semua. Membunuhmu adalah hal yang benar, apalagi menyerangnya. Dia adalah tuan. Kami Kami dengan hormat menyambut penguasa naga. Kami dengan hormat menyapa penguasa naga. Baiklah, baiklah. Bangkitlah. Jiang Chuan, apakah kau benar-benar penguasa naga? Bagaimana mungkin aku tega menipumu? Zhou Linghai, apakah kamu masih berniat untuk melawan dengan keras kepala? Aku tidak pernah menyangka bahwa dulu aku mengampuni nyawa semut sepertimu. Kau akan mendapatkan kesempatan sebesar ini untuk menjadi penerus penguasa naga. Namun, kekayaan yang sangat besar ini, kau dengan ini, hidup rendahan tidak bisa mengatasinya. Hanya aku yang bisa mendapatkannya. Zhou Linghai, apakah kamu membunuh adikku? Bahwakah kamu bisa menjadi bahan obat utama untuk putraku adalah berkah yang dia tanam selama beberapa kehidupan. Kakak, semoga arwahmu di surga menyaksikan dengan saksama bagaimana aku membalaskan dendammu. Balas dendam. Meskipun kau adalah penguasa naga. Tapi, kau tidak bisa menggunakan cincin naga.
kau tidak bisa memilih penerusmu. Apa bedanya antara kau dan seorang pria? Tunggu sampai aku menggunakan cincin naga dan mendapatkan warisan penguasa naga. Aku akan memperlakukanmu sebagai bahan obat utama. Zhou Hai, kau lancang. Beraninya kau mengingini cincin naga. Aku memiliki tetua Departemen Perang. Perintah perlindungan antara langit dan bumi. Selain The film aku, was translated siapa lagi yang and bisa narrated menghentikannya? by M. Energi Media. pelindung cincin naga ini mengendalikan cincin naga. Mengapa panik? Orang seperti dia yang bejat moralnya. Tidak pantas mengambil cincin naga. Biarkan dia mengambilnya. Bajingan tercela sepertimu hanya bisa menjadi nutrisi bagi orang-orang unggul seperti kamu. Ketika kakakmu meninggal saat itu, dia memohon dengan pahit selama 2 jam, menangis dan memohon kepada kami untuk mengampuni nyawanya. Mengapa? Aku memiliki token tetua yang melindungi tubuhku. Cincin naga ini masih bisa melukaiku. Selama aku di sini, cincin naga akan mengenaliku sebagai tuannya. Sombong. Seseorang yang terluka parah dan mengasingkan diri. Dengan hak apa kau bisa membuat cincin naga mengakui kau sebagai tuannya? Siapa yang memberitahumu bahwa penguasa naga terluka parah dan mengasingkan diri? Masih saja berakting. Jika dia tidak terluka parah dan dalam pengasingan, mengapa dia akan mundur dari posisi penguasa naga? Baiklah. Kalau begitu hari ini aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku mengendalikan cincin naga. Jiang Chuan, jangan termakan oleh provokasi Zhou Hai. Dengan hormat menyambut penguasa naga. Dengan hormat menyambut penguasa naga ke posisinya. Bagaimana ini mungkin? Aku bilang, aku akan menjadikan hidupmu dikorbankan untuk mengenang adikku. Jangan kian, aku benar-benar takut padamu. Aku akan melawanimu sampai mati. The film was translated and narrated by M. Media. Jangan bunuh aku. Tolong ampuni aku. Pemakaman. Kakak, makam Jiang Mingming. Aku sudah menikah dan punya seorang putri. Mereka yang menyakitimu. Aku sudah membalaskan dendammu secara pribadi. Beristirahatlah dengan tenang.